Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja kan di rumah? Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di tengah pandemi Covid-19 ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan untuk mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat kepada kalian semuanya sudah naik kelas dari kelas 8 naik ke kelas 9. Dan di pertemuan kita pada kali ini adalah pertemuan yang pertama kita. Sedikit saya menjelaskan bahwa nanti kita di semester 1 ini akan mempelajari 4 bab. Bab yang pertama kerajinan, bab yang kedua adalah rekayasa, bab ketiga budidaya, dan yang terakhir adalah pengolahan. Nah, di antara keempat bab itu nanti akan kita pelajari bersama-sama. Untuk yang pertama, bab kerajinan. Sebelum kita masuk ke materi, tentunya kita harus tahu dulu konsepnya. Nah, di situ sudah ada bagan ya. Jadi kerajinan fungsi hias nanti khusus untuk semester 1 ini kerajinannya membahas tentang fungsi hias. Di situ di bawahnya ada prinsip kerajinan fungsi hias, kemudian di bawahnya lagi ada kerajinan fungsi hias, modifikasi kerajinan fungsi hias, di bawahnya masih banyak lagi. Nah, di antara keduanya itu perlu kita mematuhi tentang K3. Apa itu K3? Keselamatan kerja, keamanan, dan kebersihan. Karena ketika kita membuat suatu produk atau kerajinan, kita menggunakan benda-benda yang bisa melukai kita. Makanya kita harus sangat hati-hati, sehingga nantinya kita bisa menghasilkan karya atau kerajinan atau bahkan produk yang bagus. Kita lanjutkan ke berikutnya. Di sini ada prinsip kerajinan fungsi hias. Apa prinsipnya? Ini, kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau mendapatkan uang, serta memiliki nilai keindahan. Tentunya produk kerajinan dibuat ya untuk ada tujuannya. Ya, tadi yang di atas sedikit untuk menghasilkan uang. Nah, kita lanjutkan. Ada 5 tujuan pembuatan produk kerajinan. Yang pertama sebagai penghias, yang kedua sebagai benda yang bisa dipakai, yang ketiga sebagai kebutuhan ritual, yang keempat sebagai kebutuhan simbolik, dan yang kelima sebagai kebutuhan konsumtif. Ya, itu adalah 5 tujuan pembuatan produk kerajinan. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, di sini saya gambarkan nanti biar kalian lebih bisa memahami atau punya paling tidak itu gambaran tentang apa itu fungsi hias. Nah, di situ ada 3 gambar. Yang pertama adalah cangkir yang biasa berada di rumah kalian ya. Cangkir yang dominan fungsi pakai, dapat digunakan sebagai wadah air minum. Nah, ini di rumah kalian pasti semuanya punya. Yang kedua, gambar yang kedua itu adalah cangkir dengan tambahan unsur ornamen.
tetapi masih dapat digunakan sebagai wadah air minum. Nah, ini biasanya cangkir-cangkir seperti ini bisa kalian dapatkan dari sebuah hadiah produk, ya, produk sabun, produk untuk cuci pakaian, ya. Di situ biasanya ada label produknya, atau kopi bisa. Nah, tapi cangkirnya masih bisa digunakan untuk tempat minum. Nah, gambar yang ketiga ini cangkir yang syarat dengan unsur estetik, tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Nah, ini biasanya untuk pajangan di rumah, ya, biasanya berada di lemari kaca seperti itu biar terlihat bagus. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, materi ini saya ambil dari buku paket yang sudah diberikan kepada kalian semuanya. Jadi ketika nanti penjelasan saya ada yang terlewati ataupun ada yang kurang, silakan kalian membaca di buku paket. Di sini saya hanya mendampingi kalian supaya kalian bisa lebih paham dengan materi itu. Ada 4 hal-hal prinsip tentang fungsi hias. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keterampilan tangan. Yang ketiga, unsur estetik. Yang keempat adalah unsur hiasan atau ornamen pada benda tersebut. Kita bahas yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Dalam pembahasan keunikan bahan kerajinan ini nanti dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah bahan alam. Bahan alam adalah suatu yang terdapat di alam semesta. Nah, materi ini pernah kita pelajari di kelas 7. Kalau kalian punya adik, kalian bisa melihat atau flashback dari buku paket yang adik kalian punya, ya. Contohnya di situ kerajinan yang terbuat dari tanah liat, serat, batu, kayu, bambu, rotan, kulit, logam, terakhir adalah batu. Yang kedua, bahan buatan. Nah, untuk bahan buatan ini kalau tidak salah kita pernah belajar di kelas 8. Bahan buatan adalah suatu yang diolah manusia dengan menggunakan bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam, untuk mendapatkan efek duplikasi bahan alam, ya. Jadi kerajinan yang terbuat dari bahan buatan itu contohnya banyak sekali, ya. Bisa kalian lihat di buku paket kelas 8. Selanjutnya yang ketiga, bahan limbah organik. Nah, ini materi ini juga pernah kita pelajari di kelas 7. Bahan limbah organik adalah bahan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Ini dicontohkan kelobot jagung bisa, kemudian batang padi atau yang biasa disebut orang Jawa itu adalah damen, ya. Bisa juga kulit dari buah, ya. Yang keempat, bahan limbah anorganik. Nah, ini kebalikan dari limbah organik. Bahan limbah organik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Nah, ini dulu juga kita pelajari di kelas 7. Contohnya bisa dari botol plastik, terus kemudian styrofoam seperti itu, ya. Jadi kalau kalian lupa, kalian bisa melihat di buku paket kelas 7. Nah, kita lanjutkan.
Poin yang kedua, keterampilan tangan. Dari keterampilan tangan ini biasanya muncul istilah ketukangan atau keahlian tukang, atau istilah lainnya perajin. Dulu yang merupakan proses kerja para tukang berkembang menjadi kekriaan atau craftsmanship. Nah, ini contohnya kalau di Bali itu banyak pengrajin membuat patung dari batu. Di Yogyakarta juga seperti itu, pengrajin pengrajin yang membuat produknya itu dari batu. Kemudian kalau tukang itu biasanya membuat kerajinan yang bahannya itu terbuat dari bahan alam, ya. Kemudian poin yang ketiga, di situ ada unsur estetik. Apa itu? Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dilihat dari aspek bentuk, warna, ragam hias, dan komposisi. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan poin yang kedua tadi ya, keterampilan tangan. Jadi ketika orang sudah membuat produk mungkin dari kayu, kemudian dihias, kemudian bentuknya itu sangat unik, kemudian komposisi pewarnaannya itu bagus. Nah, ini bisa saya contohkan seperti barongan ya. Kalian pasti tahu semuanya tentang barongan. Nah, di situ ada unsur bentuknya bagus, membuat karakter ya. Kemudian di situ juga ada ragam hiasnya, ada warna-warninya, dan komposisinya bagus juga. Yang keempat, unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, atau dicetak. Nah, ini saya contohkan yang paling mudah saja adalah keramik ya. Keramik di rumah kalian itu biasanya ada ukirannya atau ada alurnya, mungkin ada gambarnya juga. Nah, itu contoh dari unsur hiasan. Nah, di atas tadi juga sudah ada di cangkir ya. Cangkir tadi ada gambar burung dan seterusnya itu. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah kerajinan. Penjelasan saya ini berkaitan dengan kerajinan yang pertama, poin yang pertama tadi di atas. Ya, untuk pertemuan pertama kita akhiri dulu karena nanti akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau ini nanti saya lanjutkan, pasti kalian akan merasa jenuh dan juga materi malah tidak akan bisa tersampaikan dengan maksimal. Untuk itu saya akhiri pertemuan pertama kita. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.